Malam hari ini kita masuk kepada pembahasan manintaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Siapa yang batal wuduknya maka dia diberikan sesuatu batasan untuk tidak melakukan 4 perkara. Sudah belum ini? Belum kan? Nah, berarti malam ini pembahasan itu. Yang pertama dikatakan as-salatu wat-tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu. Siapapun yang batal wuduknya maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukan 4 perkara. Bahkan melakukan 4 perkara tersebut tanpa berwuduk dikategorikan haram. Kalau melakukan sesuatu perbuatan yang haram berarti dihitung dapat dosa. Belum kan ini? Belum. Yang pertama dikatakan al-awwal yaitu as-shalah. Fardhon kanat au naflan au salata janazatin illam yakun faqidat tahurain au daimal hadas. Yang pertama dikatakan kalau kita tak katik wudu, maka yang diharamkan pertama kali adalah tidak boleh melaksanakan solat. Baik solat itu solat fardu ataupun solat itu solat sunnah. Ustadz, kan tidak mungkin kalau kita sudah tahu bahwa kita nikati wudu, tidak mungkin kita galak melaksanakan solat. Kalau kita gambarnya macam itu mungkin masuk akal ucapan itu. Tidak mungkin ada orang yang nak solat kalau dia tahu kalau dia itu tidak kate wudu. Mana jadi gambarannya lagi solat. Allahu Akbar. Rakaat pertama, Allahu Akbar. Rakaat kedua, Allahu Akbar. Salat maghrib nih, berarti berapa rakaat ini? 3, 4. Maghrib 3. Fokus. Allahu Akbar. Sedikit lagi tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai habis. Dikit lagi innaka hamidum put. Bukan hamidum majid tapi hamidum put. Ngan tut. Mana ini hukumnya? Mana ini hukumnya? Batal. Saat batal solat, saat batal wudhu berarti solatnya juga batal. Majid be tinggal nyebut majid ini. Woi tanggung Ustadz, majid ini. Tinggal majid ini. Habis majid, assalamualaikum. Assalamualaikum, selesai. Lanjut apa tidak ini? Tidak boleh, haram. Baik itu terjadi dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kalau tadi dikatakan kalau kita sudah tahu kita tidak katik wudu, terus kita nak melaksanakan sholat, mungkin itu tidak mungkin. Yang kemungkinan terjadi model macam ini. Apalagi misalnya jadi imam, hati-hati. Pak Rojak, hati-hati misalnya imam. Kalau teraso itu berdepis, larilah. Cabut. Kita misalnya lagi sholat, ngentut dalam keadaan sholat, cukupi sholatnya, sudahi, batalkan. Walaupun kita tidak batalkan, memang sejatinya sudah batal. Dan ketika dilanjutkan, apa hukumnya ini? Manintaqadha wudu'uhu haruma alaihi. Siapa yang batal wuduknya kemudian masih melanjutkan 4 perkara tersebut, salah satunya tadi dikatakan sholat, maka apa yang terjadi? Haram. Ustadz, aku nih malu, ngimam ini nih. Mana hukumnya? Nanggung. Ada 3 saf, jumlahnya 90 wong, 90 wong Pak Rojak tanggung dosanya. Ada 100 wong, 100 wong Pak Rojak tanggung dosanya. Sholat Jumat jumlahnya 1000 wong tanggung dosanya. Kenapa? Karena dia masih nekat untuk melanjutkan sholat. Misalnya juga malu. Kita posisi di sholat sop pertama, tidak salah-salah tadi belakang imam pula. Biasanya wong yang di belakang imam itu kan sudah ditunjuk tahu kemarin. Biasanya kalau wong belakang imam minimal dia juga pajak untuk jadi imam. Tahu-tahu ngentut. Nah, nak kedak mungkin berlari kan? Tidak mungkin lari. Jadi cak mana caranya? Baru sudah diajarkan kalau tidak salah. Sudah diajarkan kan? Mantep.
jangan kemana-mana. Kecuali kalau memang kita tinggal, kita sholat di ujung-ujung pintu, tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya itu, mantap. Untuk imam, batalkan dan juga tahu bahwa aku ini batal. Nah, fardhon kanat au naflan, baik sholatnya sholat fardu atau sholatnya sholat sunnah, tidak boleh dilanjutkan dalam keadaan tidak berwudu, tidak berwudu. Au sholata janazatin, ataupun sholatnya sholat jenazah. Sholat jenazah ada pakai rukuk? Sholat jenazah ada pakai rukuk? Ada tak pakai rukuk? Ada pakai sujud tak? Ada di Indonesia, terjadi waktu corona. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu buyan apa ya, cecak buyan? Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman sujud. Yang ada makmumnya dalam video tuh, dia tuh tahu bahwa sholat jenazah tak katik rukuk. Jadi dia bingung. Ini rukuk apa tidak nih? Ini rukuk apa tidak? Nauzubillahi min zalik. Nah, jadi hati-hati. Sholat jenazah pun walaupun tidak pakai rukuk, walaupun tidak pakai i'tidal, walaupun tidak pakai duduk, tidak pakai tahiyat, tidak pakai sujud, tidak boleh dilanjutkan dalam keadaan tidak berwudu. Hukumnya haram. Yang kedua, wat tawaf. Apa yang kedua Bapak Ibu yang tidak boleh dilakukan kalau kita tidak katik wudu? Tawaf. Apa itu tawaf? Al-murur hawalai Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Kalau ngelilingi baik tidak sampai 7, namanya bukan tawaf, iseng-iseng namanya. Iya, nak nyingok tiangnya kali kan, tidak tahu tidak, cuman nyingok-nyingok beda jadi masalah, tidak berdosa, tidak berdosa. Cuman yang namanya tawaf harus 7. At-tawaf kata para ulama bimanzilatis sholat, derajatnya sama dengan derajat sholat. Nah, kita kan belum terbayang, mungkin ada yang belum haji, ada yang belum pernah umroh, minta sama Allah biar kita bisa disampaikan ke sana. Ini kanlah buka sekarang nih. Cuman kalau ada travel umroh, macak-macak katanya, ayo daftar Desember nih kita berangkat. Budiknya. Karena kami juga orang travel. Sabar. Kaget bulan 1, masuk bulan 2, kalau memang tanda tangan dari Rajo itu resmi masuk, insya Allah kita bisa berangkat seperti sedia kala. Tapi dengan batasan volume dari setiap travel yang ada dalam jamaah itu. Jadi jamaah travel itu tidak bisa lagi, misalnya travel, Ustadz punya travel nih, nama travel Ustadz Al-Aziziyah. Al-Aziziyah ini biasanya 1 minggu biasa merangkatkan 480 manusia. Itu tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi sebanyak itu jumlahnya. Dia ada kuota. Jadi sama kayak haji. Kapan kuota itu berputar? 2 minggu sekali. Hari ini bisa berangkatkan tanggal 1, tanggal 14 baru bisa berangkatkan lagi. Kalau dulu kita jor-joran, hari ini berangkat ke, besok berangkat ke, besok lusa berangkat ke. Nah, itu. Nah, kalau sekarang kaget kalau memang jadi tanda tangan itu sudah masuk, undang-undangnya sudah berlaku, jadi tidak bisa lagi macam itu, 2 minggu sekali. Nah, jadi wanti-wanti nih. Mumpung cerita tentang tawaf, kalau ada yang ngajak-ngajak model macam itu, jangan dulu galak, sabar. Kaget lah tersetor 25 juta. Waktu ditagih tanggal bulan 12, gigit jari. Nyari yang setengah mati. Kaki kita berutuan. Benar apa tidak? Jadi lebih baik disimpan dulu, sabar. Beli emas boleh, beli emas tidak apa-apa. Wa tawafu bil bait, at-tawaf bimanzilati shalah. Tawaf itu sederajat dengan salat. Kenapa dikatakan dengan sederajat dengan salat? Karena di dalam Masjidil Haram la yusannu tahiyatul masjid. Tidak disunnahkan untuk melaksanakan tahiyatul. Jadi saat kita masuk ke Masjidil Haram, apa yang dilakukan? Bukan salat sunnah, tapi tawaf. Salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid itu diganti dengan tawaf. Makanya tawaf 1 derajat sama salat. Apa yang membatalkan salat, itu pula yang membatalkan tawaf. Apa yang dimakruhkan dalam salat, itu pun dimakruhkan dalam tawaf. Sama hukumnya. Cuman kaget bedanya ketika taklid dalam urusan mazhab. Karena di sana tidak berlaku mazhab Syafi'i yang kita pakai.
Kalau kita pakai mazhab Syafi'i di sana, tersenggol sini, baru masuk 4 putaran, mbek uduk lagi, tawaf lagi, masuk 4 putaran, uduk lagi, selesai sehari kelanjaran. Muter-muter 4 mbek uduk jauh pula. Jadi di sana kaget mazhab Syafi'i, dan ini belum bahasan haji, masih panjang cerita tentang haji atau umroh. Jadi tahu sekali lagi, tawaf tidak diperbolehkan dalam keadaan tidak berwudu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa itu dikatakan wa mashul mushaf, memegang dan menyentuh Al-Quran. 3, 4, memegang dan membawa. Megang dan membawa. Apa yang dibawa? Al-Quran. Tanpa wudu hukumnya haram, tidak diperbolehkan tanpa wudu. Apa dalilnya Ustaz? Dalam surat Al-Waqiah Allah sampaikan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali memang sudah dalam keadaan bersuci. Megang hukumnya haram, membawa juga hukumnya haram kalau tanpa wudu. Baca boleh apa tidak? Megang haram hukumnya. Mawa juga haram hukumnya. Sekarang baca boleh tidak? Misalnya lah, jadi contoh. Kaget contoh dulu, sabar Pak Hakim, sabar. Lagi ngaji. Maliki yaumiddin. Megang Al-Qur'anian ini habis maghrib ngaji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Fis, kentut. Batal kan? Batal apa tidak? Tadinya sambil megang kita tuh. Ngaji tadi kan biasa sambil pegang. Apa cak ini kita nyok? Tidak mungkin. Biasa dipegang, dielus-elus biasanya kan sambil nunjuk. Lagi ngaco ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Put. Ngentut. Mak mano ini? Lanjutkan bacaan Al-Quran atau bagaimana ini? Sementara tadi disebutkan menyentuh dan membawa Al-Quran tanpa wudu hukumnya haram. Apa ini jadi? Baca boleh lanjut, tapi jangan dipegang. Ingat, boleh. Kalau nak abdol, sudahi, stop, mbek uduk dulu, baru baca lagi. Itu yang abdol. Kalau sekedar boleh atau tidak boleh, maka jawabannya boleh. Berdosa apa tidak Ustaz? Tidak. Selama kita tidak sentuh. Sama macam waktu itu ditanya, Ustaz Pak Mano, kalau seandainya HP lagi terbuka, ternyata yang dibuka ini lagi Al-Quran, mak mana hukumnya? Pakai wudu apa tidak? Wajib pakai wudu. Disentuh, wajib pakai wudu. Dibawa, wajib pakai wudu. Selama lagi terbuka aplikasi yang sebutannya Al-Quran. Dak kati cerita itu. Jadi pokoknya yang megang, yang nyentuh, yang selama namanya itu Al-Quran, tidak boleh tanpa wudu. Baca selama kita nak kata wudu diperbolehkan untuk membaca. Tapi dalam kitab Tibyan disampaikan di situ bahwa orang yang membaca Al-Quran tanpa wudu itu dikhawatirkan dia tidak bisa kaget melanjutkan bacaan tersebut sampai khotam. Bukan dalam kitab Tibyan, dalam kitab yang lain. Seperti Tibyan itu artinya adab fi hamalatil Quran. Kitab Tibyan itu isinya adalah adab-adab tentang membaca Al-Quran. Nah, ada kitab lain namanya kitab apa lupa, tapi sama isinya tentang adab baca Al-Quran. Siapa yang sering baca Al-Quran tanpa wudu, biasanya dia tidak diberikan oleh Allah rezeki untuk khotam baca Al-Quran seumur hidupnya. Nauzubillahi min zalik. Jadi lebih lemak kalau kita nak baca Al-Quran ambil wudu terlebih dahulu. Paham sampai sini kira-kira? Jadi yang diharamkan bagi orang yang berwudu ada berapa Iko? Yang pertama, halo ibu-ibu, bapak-bapak,
Semua yang ada di sini 4 iko. Apa yang pertama? Yang diharamkan ketika kita katik wudu? Sholat. Jawab bareng-bareng. Sholat. Yang kedua? Tawaf. Yang ketiga? Memegang dan membawa. 3 dan 4. Itu bagi orang yang tidak punya wudu.